Wa qala alaihi salatu wassalam, arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 daripada jalannya para nabi. 1, al-haya, malu. Malu itu termasuk jalannya para nabi. Malu terutama perempuan. Malu itu harga daripada kehormatan wanita. Kalau wanita sudah nggak punya malu, nggak ada harganya, hadirin. Zaman sekarang ya Allah miris banget. Berapa banyak kita lihat konten-konten maaf yang sifatnya seksualitas diumbar di media sosial. Itu bukan konsumsi pribadi, konsumsi umum. Anak kecil bisa ngelihat seperti itu. Makanya ada 5 hal yang itu baik, ada 5 hal yang itu lebih baik. Al-haya minar rijal hasan, wal haya minan nisa ahsan. Laki-laki malu bagus, tapi perempuan malu lebih bagus. Perempuan itu semakin malu semakin bagus, sampai dikatakan ada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu manusia paling malu. Nabi itu sangat luar biasa. Pernah ketika turun dari kendaraan kesingkap sedikit betisnya, Nabi tutup cepat-cepat untuk nutup, kemudian wajah beliau memerah. Kenapa? Karena malu. Betis lho niku. Awak-awak kadang yo nang mall celana cekak, lha niru sapa bingung aku. Iya. Heran sekarang tren-tren anak-anak muda itu yang baru nikah punya anak 1. Yang perempuan Masya Allah kudungan, pakainya longgar gak seret. Lah bojone sing lanang pakai kaos celana cekak segini. Lah ya apa? Bingung. Siapa yang Anda tiru? Orang itu kalau sudah lebih atau sudah balik mencapai batas usia menutup aurat, tutup auratmu. Kalau tidak kau berdosa. Jangan ikut tren. Ya, maka dari itu yang pertama haya. Yang kedua, termasuk jalannya para nabi apa? At-ta'atur. Pakai wewangian, sunnah. Wangi-wangi, terutama laki-laki. Kalau perempuan bagaimana hukumnya? Hukum daripada memakai wewangian atau at-ta'atur atau at-tazayyun. Syariat kita mengatakan begini. Kalau laki-laki disunnahkan wewangian yang menyengat tapi gak tampak. Menyengat tapi gak tampak. Tampak itu lah lipstik, bedak, gak usah sama gak usah gitu. Celak gak apa-apa. Tapi gak tampak, cuman harus menyengat. Lewat itu, itu makanya beli uangnya itu jangan yang murah-murah. Tuku 10.000 yo ditolet kene kono hilang. Iya, tak tutup. Bukan kalau saya beli minyak gaharu segini, harga 3 juta. Kata bawa takut hilang aku soalnya. Untuk apa tujuannya? Habib terlalu berlebihan? Tidak. Lihat hadirin, kita rubah cara pemikiran kita. Untuk sunnah Kanjeng Nabi panjenengan cari yang murah-murah. Terus untuk sunnah-sunnahnya orang-orang yang jauh dari Nabi panjenengan ambil yang mahal. Mana rumusnya ini? Tuku gamis saono ini gak apa-apa wis barokah tekan ndi. Tapi kalau celana, mobil, perhiasan, kita cari yang bagus. Untuk sunnah Kanjeng Nabi saono gak malu kan. Nah iya. Kadang kopi sampai dari putih sampai krem gak diumbah belas. Gak diumbaca, iki barokah ngene-ngene iki. Jangan. Kita untuk Kanjeng Nabi cari yang maksimal, yang betul-betul luar biasa, sampai orang tahu ketika kita lewat, ini loh Islam. Ganteng ini, harum itu bagi laki-laki. Kinda kadang yang mau rokok. Pas sholat kadang yang angis, ya Allah. Sampai dikatakan, kenapa kok orang itu makruh makan bawang? Bukan gara-gara bawangnya, tapi gara-gara aromanya. Sampai Nabi mengatakan, fala taqrabanna masjidana. Orang yang makan bawang jangan masuk ke masjid. Kenapa? Ganggu yang lain ketika sholat. Sampai ulama mengkiaskan aroma tadi itu yang bau juga kepada nyun sewu orang yang rokokan.
Kalau masih bau rokok, jangan sholat di masjid dulu, sikatan sih, pakai wewangian, baru masuk. Jika mampu sholat amupan, kayak naga ini. Dan ini Islam ini, biar orang itu bisa masuk Islam, orang kafir gara-gara penampilan kita. Ini enggak, Islamnya bersih, harum. Jangan sampai yang muslim jadi murtad gara-gara kita, hadirin. Makanya at-ta'attub penting. Itu bagi laki-lakinya. Bagi wanita kebalikannya. Apa itu? Wanita itu yang tampak tapi tidak menyengat. Bedak, lipstik, tapi sampai menyengat, sampai dicium oleh orang-orang yang bukan mahram, nggak boleh. Ayyu mamra'atin ta'attarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun, atau kama qala, kata Nabi, siapapun wanita yang pakai wewangian tujuannya agar dicium aromanya oleh laki-laki yang bukan mahram, maka dosanya kayak orang wanita yang pezina. Okay. Lah kita jangan bondoni, jangan kita ngasih tambah dibelikan. Ayo, katanya undangan, katanya bawa ini. Ayo, kamu ndak sampai pakai minyak wangi, pakai yang kabeh cek mambu ya, cek harum. Jangan disuruh, karena nggak boleh. Tapi yang tampak, pakai perawatan gitu, monggo, nggak apa-apa, itu boleh. Terus perhiasan wala yudina zinatahunna illa ma dhahara minha. Pakai perhiasan yang tampak. Jangan pakai perhiasan yang tidak tampak ditampakkan, nggak boleh. Contoh, cincin. Cincin itu perhiasan luar maupun dalam. Luar toh boleh dipakai untuk wanita. Cincin laki-laki boleh, boleh. Tapi nggak boleh emas. Permata, monggo. Kelasmu akik paling bacaan model-model ngono. Terus kalau wanita cukup satu, jangan banyak. Iki digawe kabeh ngene. Iki dodolan jenenge. Satu aja cukup. Karena perhiasan di luar boleh tampak di luar. Tapi kalau perhiasan di dalam jangan ditampakkan keluar. Zaman sekarang orang pakai baju kalungnya dikeluarno. Sedangkan kalung itu perhiasan dalam. Ini ndak KW kayak Mahabharata itu apa? Karena bukan sesuatu yang makhluk. Untuk apa sih? Untuk nggak dirampok lah nangis lah. Lah wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa termasuk daripada jalannya para nabi? Wasiwak. Harus ada anak pondok. Anak pondok gak punya sunnahnya Nabi, bukan santri. Anak pondok itu jelmaan Kanjeng Nabi. Karena kita tidak bisa melihat Kanjeng Nabi, lihat anak pondok yang dia adalah penerus Kanjeng Nabi. Anak pondok kesaknya itu ada siwak, di sini sakunya ada notes, satunya ada buku wirid. Itu anak pondok, itu semua perlengkapan perangnya gitu. Pondok itu seperti itu. Anak pondok itu jelmaan Kanjeng Nabi. Kalau panjenengan anak pondok santri yang tidak mengenalkan sunnah Kanjeng Nabi, saya tanya, yang mengenalkan ke masyarakat siapa? Terutama ketika khutbah, ketika hari Jumat sunnahnya kelambi putih. Terutama khotibnya, semua diajari. Sunnahnya lubsul bayat. Kalau hari Jumat itu sunnahnya pakai putih. Mau khotib, mau bukan khotib, sunnahnya pakai putih. Apalagi khotib harus tazayyun. Khotib itu harus rapi, ganteng, karena pusat perhatian. Yang punya jambang, jenggot, dikenakno semuanya, karena akan dilihat. Pakai baju putih, pakai imamah. Imamah ini sunnah hari Jumat. Nabi mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal jumu'ah. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang pakai imamah di hari Jumat. Solawat dari Allah artinya dapat rahmat, solawat dari malaikat dapat istighfar. Terus sunnah pakai toilasan. Dengan sering ningali ada khotib pakai toilasan. Gimana sunnah untuk apa? Agar tidak tolah-toleh ketika khutbah, karena makruh. Oleh kanan, oleh kiri. Khutbah itu lurus, beda dengan ceramah, makanya pakai toilasan. Iki gak kayak toilasan, dirasanya dia buri.
Habibie kudungan ya. Kok iso kudungan? Kok kudungan? Itu toilasan. Agar ketika khutbah tadi itu nggak tolah-toleh, banyak kemakruhan. Khutbah tolah-toleh, nunjuk-nunjuk, itu makruh hadirin. Atau mungkin bawa materi yang bikin marah, di masalah opo, terus gebuk-gebuk mimbar. Pokoknya haram. Wah, itu tambah makruh. Sing turu tangi malahan ya. Bingung. Lah, kenalkan kepada umat, pakai baju putih, pakai imamah, pakai toilasan, biar orang tahu, ya Allah, haibah, wibawa Islam itu. Saya tidak bisa lihat Kanjeng Nabi, tapi saya lihat pewaris Kanjeng Nabi. Iki gak khotib kayak jas ireng, pakai batik. Kau kata undangan, kata khutbah. Iya. Bukan nggak boleh, monggo, tapi kenalkan ke masyarakat kalau bukan kita pewaris Kanjeng Nabi, bukan santri, bukan ulama yang mau mengenalkan sunnah Kanjeng Nabi ke masyarakat, siapa hadir? Siapa? Kita ini tugasnya santri, ustadz, kiai, habaib. Kenalkan kepada mereka bagaimana pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, termasuk daripada jalannya para nabi adalah an-nikahu, menikah, yang sudah kita bahas. Yang pertama malu, kedua berwangi-wangian, ketiga pakai siwak, keempat menikah.